Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang, selamat pagi, maupun selamat sore teman-teman. Baiklah, kali ini kita akan belajar mengenai puasa. Sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran, alangkah baiknya saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama kakak adalah Galih Jaya Dewata, NIM 2012 10155. Baik, di sini kita akan belajar mengenai puasa. Apa toh itu puasa dan pembagian puasa itu nanti ada berapa? Ada rukun, syarat sah dan juga syarat wajib. Nah, kita akan pelajari semua itu. Ada yang haram juga makruh. Baik, kita mulai. Nah, teman-teman, puasa dibagi menjadi dua. Ada puasa fardu dan juga puasa sunnah. Nah, kita telah dulu apa itu puasa fardu. Puasa fardu menurut bahasa Arab adalah syam atau saum. Jadi syam atau saum dalam bahasa Arab itu yang artinya adalah puasa. Secara istilah puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai niat, syarat dan rukun tertentu. Kemudian apa itu puasa sunnah? Nah, puasa sunnah adalah puasa yang jika dilakukan mendapat pahala dan jika tidak dilakukan akan mendapatkan dosa. Nah, jadi kalau puasa sunnah kita boleh melakukan ataupun tidak boleh ataupun tidak melakukan juga tidak apa-apa, teman-teman. Baik, next. Nah, syarat puasa. Syarat puasa itu dibagi menjadi ada syarat wajib dan juga syarat sahnya. Untuk syarat wajib, yang pertama adalah Islam, harus Islam. Yang kedua balik. Balik itu bagaimana? Artinya bahwa kita benar-benar tanda-tandanya balik itu bahwa kalau laki-laki ditandai dengan pernah mimpi basah. Kurang lebihnya seperti itu. Terus jika perempuan sudah haid itu sudah dinamakan balik. Kemudian berakal sehat, mampu menjalankan puasa. Kemudian suci dari haid dan nifas. Nah, terus kemudian suci dari haid dan nifas ini bagi perempuan. Terus menatap atau mukim. Nah, kalau tidak menatap atau mukim bagaimana? Nah, ini ada dikategorikan, teman-teman. Kalau kita dalam perjalanan safar lebih menempuh jarak kurang lebih 80 atau berapa kilometer, kita diberikan rukhsah untuk tidak melakukan puasa, akan tapi kita tetap harus menggantinya di luar puasa yang kita lakukan, dan ini berlaku di puasa Ramadan, teman-teman, karena yang wajib adalah puasa Ramadan. Kemudian kita masuk syarat sahnya salat. Syarat sahnya puasa. Yang pertama Islam, ya tadi seperti tadi Islam. Mumayyiz itu apa? Mumayyiz itu tahu mana salah dan juga mana yang benar. Kemudian suci dari haid dan nifas seperti tadi. Kemudian berpuasa bukan hari yang diharamkan. Nah, puasa yang bukan hari yang diharamkan itu seperti apa? Nah, nanti akan dibahas di belakang. Kemudian kita masuk pada poin rukun puasa, teman-teman. Rukun puasa itu niat. Nah, ini niat yang paling utama. Kenapa toh niat? Karena segala ibadah itu kalau tidak didasar dengan niat maka tidak akan mendapatkan pahala ataupun tidak akan diterima, teman-teman. Seperti itu. Niat yaitu menyengaja berpuasa dan meninggalkan sesuatu yang batalkan puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Nah, apa toh yang harus kita tinggalkan? Nah, nanti akan kita jelaskan di belakang, teman-teman. Ya, maaf, rambut saya berantakan. Kemudian lanjut sunnah puasa. Nah, ini dia, teman-teman. Sunnah puasa yang pertama adalah makan sahur. Nah, makan sahur itu sunnah. Karena apa? Kenapa toh kita harus disunahkan untuk makan sahur? Karena untuk jaga nih dalam bahasa Indonesia apa ya? Mewanti-wanti, menghati-hati selama kita berpuasa, untuk menghati-hati rasa lapar yang kita rasakan. Jadi kalau sahur kan otomatis sampai menjelang siang pun kita akan masih terasa kenyang, seperti itu. Ya, intinya supaya kita tidak gak sambat lah untuk gitu ya. Kemudian mengakhirkan sahur. Nah, ini juga sunnah puasa, mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur ini di sini berarti biasanya kan sahur jam 2 jam 3. Nah, kalau ini
em, mengakhirkan sahur sebelum masuk waktu imsak. Nah, sebelum masuk waktu imsak. Jadi kurang lebih 5 hingga 10 menit. Seperti itu. Terus menyegarkan berbuka. Ini sebenarnya menyegarkan berbuka ya. Jadi kalau sudah berbuka, kita harus segera berbuka. Sudah masuk adzan maghrib, Allahu Akbar, langsung berbuka. Jangan Allahu Akbar, main salah sagiman. Jangan seperti itu, ataupun nonton TV dulu lah. Jangan seperti itu. Jadi kalau sudah berbuka, langsung berbuka. Nah, cara berbuka yang tepat itu bagaimana? Jika sunnah Nabi, yang pertama minum air putih, ya, terus minum minuman manis, makan makanan yang manis seperti diawali dengan kurma. Seperti itu. Jangan langsung makan makanan yang berat, teman-teman. Karena apa? Karena waktu kita berbuka itu perut masih kosong. Kalau kita langsung jeleng dengan sesuatu yang berat, ya kita akan kenyangan. Seperti itu. Jadi ya ringan-ringan dulu lah. Habis itu salat maghrib, setelah salat maghrib kita baru makan makanan yang berat, seperti itu teman-teman. Kemudian baca doa puasa. Nah, baca doa puasa. Tahu kan teman-teman doa puasanya? Terus kemudian iktikaf. Iktikaf di sini adalah berdiam diri. Berdiam diri di mana? Di masjid. Seperti itu juga bisa. Kalau berdiam diri di rumah, nanti akan tidur. Kemudian makruh. Apa toh yang makruh dalam puasa itu? Yang pertama berkumur. Nah, sebelum kita masuk dalam kategori apa saja yang makruh, kita harus tahu dulu ini. Makruh itu apa? Makruh adalah sesuatu yang jika kita tinggalkan akan mendapatkan kita pahala, dan jika kita lakukan akan tidak apa-apa. Tapi makruh di sini adalah menempati posisi tengah-tengah, teman-teman. Antara kita melakukan, jika puasa ya, jika kita akan mendapatkan resiko batal. Jika kita tidak melakukan, maka kita akan mendapatkan pahala. Seperti itu. Jadi hampir kebalikannya dari sunnah ya. Kalau sunnah, jika melakukannya mendapati pahala, jika tidak apa-apa. Tapi jika makruh, jika kita tidak melakukannya, kita akan mendapatkan pahala. Jika tidak, kita tidak akan mendapatkan dosa, teman-teman. Yang terus masuk kategorinya. Maaf, belibet. Yang pertama berkumur, teman-teman. Berkumur dalam kita menjalankan ibadah puasa itu makruh. Karena apa? Kenapa dikatakan makruh? Karena berkumur itu juga, kita langsung aja ya. Berkumur menyikat gigi. Kedua kategori ini jika kita lakukan bisa kurang lebihnya resikonya bisa, jika berkumur air bisa ketelan. Menyikat gigi. Kalau menyikat gigi kan otomatis kita menggunakan sikat gigi dan juga pasta gigi. Nah, pasta gigi kan mesti mempunyai rasa. Nah, rasa itu terkadang ya kita membuat kita terbayang-bayang akan makanan. Kemudian bersiwak, ini juga makruh. Kemudian mencicipi makanan. Nah, ini kalau mencicipi makanan hanya mencicipi, yaitu mengambil sendok, ambil sedikit saja, cicipi. Tidak perlu ditelan, tidak perlu ditelan. Kalau mencicipi hanya sedikit, sangat sedikit. Kalau mencicipi satu sendok, itu sudah masuk makan, itu namanya, bukan mencicipi lagi. Kemudian kita berbanyak tidur ketika berpuasa. Nah, ini yang sering kita lakukan dan sangat kita suka, yaitu berbanyak tidur ya. Tidur aja. Memperbanyak tidur ketika berpuasa. Tapi jika walaupun memperbanyak tidur ini mendapatkan pahala ketika berpuasa, jangan kita berpikiran bahwa kalau puasa lebih banyak tidur daripada kegiatan. Nah, itu juga salah. Kalau puasa, kenapa tahu kita puasa apalagi di bulan Ramadan? Datanya bulan Ramadan adalah untuk kita berbondong-bondong mencari pahala. Karena di bulan Ramadan khususnya itu pahala itu dilipat gandakan, teman-teman. Jadi bolehlah kita tidur, boleh. Tapi jangan tidur terlalu berlebihan. Habis sahur tidur, habis subuh tidur lagi, bangun jam 8, lihat jam masih pagi, tidur lagi, siang sholat zuhur, tidur lagi sampai asar, tidur lagi, menjelang maghrib berbuka. Nah, itu sangat tidak dianjurkan, teman-teman. Sangat tidak dianjurkan. Kita boleh tidur hanya seperlunya saja. Jangan terlalu banyak tidur. Baik, teman-teman, kita lanjutkan tadi ya. Maaf, tadi rekamannya berakhir. Kita lanjut kembali, yaitu masuk setelah memperbanyak tidur kita berpuasa, yang masuk dalam hukumnya makruh. Kemudian kita lanjut ke dalam berbekam atau disuntik, ini juga makruh. Kemudian sengaja melambatkan berbuka, ini juga makruh. Jadi kalau bisa langsung berbuka aja ya.
Jarang-jarang orang yang sengaja melambatkan berbuka, kecuali dia sibuk. Kemudian kita masuk kepada dalam poin. Nah, yang membatalkan puasa teman-teman apa aja? Yang pertama makan dan minum dengan sengaja. Nah, ini sudah pasti. Makan dan minum. Kemudian murtad keluar dari agama Islam. Muntah dengan sengaja. Nah, ini. Jangan sekali-kali kita kalau berpuasa jangan sekali-kali kita akibat muntah ini juga akibat dari apa tadi? Sikat gigi tadi yang hukumnya makruh. Salah satu akibatnya ini yaitu muntah dengan sengaja. Terkadang kita menyikat gigi, terkadang kita kan masuk ke dalam apa itu bagian paling belakang ya. Nah, terkadang saat kita menyikat gigi itu terkadang kita hawan langsung mual. Nah, yang dikhawatirkan kenapa toh kita tidak dianjurkan untuk sikat gigi dalam keadaan puasa. Nah, akibatnya ini muntah, bisa saja muntah dengan sengaja. Kemudian bersetubuh di siang hari, ini tidak boleh. Kemudian keluar darah haid dan nifas, langsung batal. Keluar air mani dengan sengaja. Kemudian merubah niat puasa. Niat puasa sudah batal ya teman-teman, jangan dirubah-rubah. Kemudian hilang akal karena mabuk. Nah, ini sangat kelihatan batas ini kalau mabuk. Kemudian pingsan dan gila. Nah, pada saat kita puasa, terus apabila kita kemudian pingsan ataupun kita ya semoga tidak ya gila, otomatis puasa kita batal teman-teman. Ya, beda dengan tidur. Kalau tidur itu makruh, kalau pingsan ya kita tidak sadar, dibangunkan saja kita tidak bisa. Itu kalau pingsan bedanya. Yang sudah merasakan pingsan masih tahu lah ya rasanya seperti apa. Ya, ke 9 kategori ini yang membatalkan puasa teman-teman. Baik puasa fardu maupun puasa sunnah. Nah, kemudian kita masuk ke dalam poin macam-macam puasa teman-teman. Ada puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini yang sering kita jalankan setiap tahunnya. Setiap tahunnya selama 1 tahun 1 bulan, puasa selama 30 hari, kalau enggak 29 hari puasa Ramadan. Ini hukumnya wajib ya teman-teman. Jadi kalau puasa Ramadan, ayolah kita semuanya ya, kita sama-sama menjalankannya. Kemudian puasa nazar. Apa tuh puasa nazar? Puasa nazar adalah puasa yang dilakukan oleh seseorang apabila dia mempunyai keinginan. Apabila dia mempunyai keinginan dan keinginannya itu tercapai, maka dia akan bernazar puasa. Maka diwajibkan puasa kalau orang itu bernazar. Misal contoh seperti ini. Nanti kalau aku ranking 1, aku diberikan sepeda, aku akan berpuasa. Nah, niat seperti itu dinamakan puasa nazar teman-teman. Terus puasa kafarat. Nah, ini dia. Apa itu puasa kafarat? Puasa kafarat adalah Puasa kafarat adalah puasa pengganti teman-teman. Maaf, lupa saya. Puasa kafarat adalah puasa pengganti. Puasa pengganti yang bagaimana? Nah, pasti kita pernah melakukan mungkin ya. Ini hanya berlaku pada saat seseorang yang pada saat bulan Ramadan dia tidak mengerjakan bulan Ramadan. Nah, otomatis dia harus menggantinya di luar bulan Ramadan. Nah, itu yang disebut puasa kafarat teman-teman. Kemudian kita masuk ke dalam puasa sunnah. Apa aja puasa sunnah? Itu puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian puasa tengah bulan 13-14 di bulan Komariah. Terus puasa Senin Kemis. Nah, ini kebanyakan orang melakukannya. Puasa Arafah yaitu tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Terus puasa Nabi Daud. Yaitu puasa Nabi Daud itu 1 hari puasa, 1 hari enggak. 1 hari puasa, 1 hari enggak, gitu terusnya. Terus puasa bulan Rajab, Syaban, dan pada bulan-bulan suci yang lainnya. Kemudian puasa makruh. Nah, puasa pada hari salah satunya yaitu puasa pada hari Jumat secara tersendiri. Maksudnya puasa makruh itu seperti apa? Puasa pada hari Jumat secara tersendiri maksudnya adalah kita meniatkan diri kita sendiri bahwa di hari Jumat aku akan puasa. Setiap hari Jumat aku akan puasa. Nah, dengan niat yang dia niatkan, dia sudah menjalankan puasa itu di hari Jumat. Dan itu hukumnya makruh. Kemudian puasa pada hari Syak atau meragukan.
Terus kemudian puasa haram. Puasa pada raya Idul Fitri. Nah, ini haram dilakukan. Pada raya Idul Fitri kok kita puasa haram. Idul Adha juga sama. Hari Tasyrik, hari yang dilarang pada puasa. Dilarang untuk puasa apalagi tahad dan nifas. Sangat haram. Nah, kemudian iya, seperti itulah ya teman-teman. Pelajaran kita hari ini kita melajari mengenai puasa, yaitu puasa tadi ya, puasa fardu dan puasa sunnah. Kemudian syarat-syaratnya sudah kita jabarkan tadi. Rukunnya juga niat sudah pasti, yaitu menyengaja berpuasa dan meninggalkan sesuatu yang bertentangan puasa, itu rukunnya. Sunnah-sunnah yang kita lakukan. Ya, mungkin seperti itu ya teman-teman. Semoga ilmu dari yang kakak jelaskan semoga bermanfaat dan juga kalian bisa mengamalkannya ya. Walaupun ada yang salah mohon dimaafkan. Karena kakak juga masih belajar, jadi sama-sama kita belajar ya. Tidak ada yang menggurui di sini, semuanya belajar. Baik, kurang lebihnya kakak mohon maaf jika ada salah dalam bertutur kata ataupun dalam menjelaskan, kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.